Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sini saya akan belajar mengenai pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI. Selamat menyimak ya. Dan sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yuk belajar bersama. Yang pertama, pengertian media dan teknologi pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala bentuk sarana, alat, materi, perangkat lunak maupun keras, serta fisik orang yang dapat menyalurkan informasi dan pesan dari sumber kepada penerima informasi dan pesan agar tercapainya tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Kemudian, pengertian teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran merupakan suatu disiplin ilmu tersendiri yang bukan hanya terbatas pada media dalam bentuk peralatan fisik semata, melainkan merupakan kajian dan praktis etis dalam mendesain, mengembangkan, menggunakan, mengelola, dan mengevaluasi proses dan sumber teknologi yang sesuai untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja tenaga pendidik, peserta didik, dan organisasi pendidikan. Yang selanjutnya yaitu dasar filosofis pengembangan dan inovasi media teknologi pembelajaran PAI. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa media harus disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Karena dukungan media yang tepat, tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik pula. Oleh karena itu, sebuah media pembelajaran akan mempengaruhi tersampai tidaknya sesuatu informasi secara lengkap dan tepat sasaran, serta mempengaruhi hasil akhir dari proses pembelajaran tersebut. Karakteristik media dan teknologi pembelajaran PAI. Pertama, karakteristik media pembelajaran PAI. Setiap jenis media memiliki karakteristiknya yang khas, yang dikaitkan atau dilihat dari berbagai segi. Misalnya dari segi ekonomisnya, lingkup sasaran yang dapat diliput, dan kemudahan kontrolnya oleh pemakai. Menurut kemampuannya, membangkitkan rangsangan seluruh alat indera dan petunjuk penggunaannya untuk mengatasi kondisi pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran memiliki 3 karakteristik atau ciri, yaitu ciri fiksatif, ciri manipulatif, dan ciri distributif. Ada beberapa karakteristik media pembelajaran PAI. Yang pertama, karakteristik audio. Jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Pengalaman pembelajaran yang akan didapatkan adalah dengan mengandalkan indera kemampuan pendengarannya. Yang kedua, media visual. Jenis media yang digunakan hanya mengandalkan indera penglihatan peserta didik semata-mata, sehingga pengalaman belajar yang diterima peserta didik sangat digantungkan pada kemampuan penglihatannya, seperti buku, jurnal, poster, foto, dan lain-lain. Yang ketiga, media audiovisual. Jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan. Pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan nonverbal yang mengandalkan penglihatan maupun pendengaran. Yang keempat, karakteristik multimedia. Media yang melibatkan jenis media untuk merangsang semua indera dalam satu kegiatan pembelajaran. Multimedia dia lebih ditekankan pada penggunaan berbagai media berbasis TIK dan komputer.
Adapun karakteristik teknologi pembelajaran PAI. Yang pertama, teknologi auditif, yaitu hanya mengandalkan suara saja. Dalam penyajian tidak ada gambar dan tidak cocok untuk orang yang kurang dalam pendengaran atau bisa disebut dengan tuli. Yang kedua, teknologi visual. Karakteristik ini yang pertama mengandalkan indera penglihatan saja. Yang kedua, gambar yang ditampilkan statis, diam atau tidak bergerak dan tidak cocok untuk orang yang memiliki masalah dalam penglihatannya atau buta. Yang ketiga, teknologi audiovisual. Karakteristiknya yang pertama, menyajikan suara dan gambar, menyajikan visual atau gambar yang dinamis atau bergerak dan digunakan dengan cara yang dirancang oleh perancang. Selanjutnya, karakteristik teknologi pembelajaran yaitu hardware. Pertama, dapat terlihat apabila sudah diaplikasikan dalam proses belajar mengajar. Dua, berorientasi pada approach. Tiga, selalu direncanakan dengan matang sebelum melakukan proses pembelajaran. Keempat, dalam proses pembelajaran bersandarkan pada kurikulum yang ditetapkan dan menggunakan metode yang sudah direncanakan. Selanjutnya, teknologi pembelajaran software dan hardware. Karakteristiknya yang pertama, menyajikan suara dan gambar. Dua, menampilkan visual atau gambar dinamis dan bergerak. Tiga, digunakan dengan cara yang telah dirancang oleh perancang. Dan dalam pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan audio visual dan metode tertentu yang telah direncanakan. Langkah-langkah pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian, merumuskan tujuan pembelajaran. Lalu, merumuskan materi yang mendukung tercapainya tujuan. Lalu, mengembangkan alat pengukur keberhasilan sederhana dan mengadakan tes atau uji coba dan revisi. Lalu, materi mengenai media dan teknologi pembelajaran sebelum dan sesudah diinovasi. Pertama, dulu ujian nasional dilaksanakan secara manual. Sekarang, ujian nasional dilakukan dengan berbasis komputer. Nah, dulu ketika UN, siswa dihadapkan dengan lembar kertas soal. Akan tetapi, UN sekarang siswa dihadapkan langsung dengan komputer, sehingga siswa tidak harus menghitamkan lembar jawaban. Oleh karena lebih dapat mengefisienkan waktu ujian. Inilah sebelum pengembangan dan juga sesudah diinovasi. Yang kedua, dulu tugas dikumpulkan langsung kepada guru. Sekarang tugas dikumpulkan lewat email. Dulu penggunaan email hanya digunakan media komunikasi saja untuk surat menyurat. Tetapi sekarang tidak jarang guru menugaskan siswa untuk mengirimkan tugasnya melalui media pesan elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah email. Nah, ini juga merupakan suatu pengembangan dulu dan juga sekarang. Yang ketiga, dulu mencari bahan belajar ke perpustakaan, sekarang mencari bahan belajar dengan membuka internet. Sekarang disadari atau tidak, banyak orang yang mencari informasi di internet. Bahkan siswa terbilang sering mencari bahan pembelajaran melalui internet. Mereka lebih suka browsing dibanding membuka buku-buku di perpustakaan. Inilah alat teknologi yang sudah canggih dan dapat mencari dimanapun, kapanpun. Lalu, dulu guru mengajar dengan papan tulis. Sekarang, guru memakai proyektor. Sekarang sudah jarang guru yang mengajar dengan papan tulis. Kini, berkat perkembangan teknologi pendidikan, sudah banyak pula guru yang menggunakan proyektor untuk menayangkan materi pembelajaran. Hadirnya proyektor ini dapat mempercepat penyampaian informasi kepada siswa. Tidak seperti dulu, siswa harus menunggu guru menulis materi di papan tulis, dan siswa harus mencatat terlebih dahulu, kemudian guru baru menjelaskan materi. Inilah
adanya efektif dan efisiensi waktu dalam pembelajaran ketika sudah diinovasi dan dikembangkan. Kemudian, dulu memakai buku teks, sekarang memakai e-book. Buku teks masih dipakai sampai sekarang, akan tetapi kepraktisan buku teks tersebut terkalahkan dengan hadirnya e-book. E-book dibilang lebih praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Siswa dengan gratis dapat mendownload e-book tersebut dan bisa disimpan di laptop atau di dalam smartphone, sehingga dengan mudah siswa dapat membawa berbagai e-book kemana-mana tanpa merasa berat. Ini juga disebut perkembangan sebelumnya juga sesudah media dan teknologi inovasi. Selanjutnya ada tujuan pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI. Yang pertama, berguna untuk memecahkan masalah belajar siswa. Yang kedua, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dan untuk meningkatkan kinerja pembelajaran. Adapun contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI dalam pendidikan masa pandemi ini. Seperti yang pertama, terjadinya sharing research, yaitu berbagai sumber daya antara lembaga pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, adanya perkembangan pendidikan terbuka dengan cara belajar jarak jauh atau distance learning yang sudah banyak dilakukan di zaman COVID-19 ini. Kemudian, perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya dan penggunaan perangkat informasi interaktif seperti CD-ROM multimedia. Maka, sudah berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi media di zaman COVID-19 ini tidak mengalahkan semangat guru dan juga peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, adanya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memudahkan siswa dan guru dalam belajar. Contohnya, pembelajaran PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh, di mana guru dan peserta didik tidak langsung tetap muka dalam pembelajaran, namun melewati media dan teknologi pembelajaran. Baik, itulah penjelasan dari Ibu mengenai pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI. Dari mulai pengertian, dasar filosofis, karakteristik, pengembangan dan inovasi media dan teknologi sebelum dan sesudah diinovasi. Lalu ada tujuan dan macam-macam, dan diakhiri dengan contoh-contoh pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI dalam pendidikan di masa pandemi ini. Nah, jika teman-teman belum ada yang memahami mengenai pengertian tersebut dan mengenai materi-materi yang telah Ibu jelaskan, teman-teman, anak-anak semuanya bisa menanyakan langsung dalam nanti forum diskusi. Nah, itulah penjelasan, semoga teman-teman bisa menyimaknya ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, ingin ditanggapi dan ingin didiskusikan,
lebih baik. Baik, bagaimana teman-teman semuanya mengenai pertanyaan dari teman kita tersebut? Apakah ada yang ingin ditanggapi dan didiskusikan kembali? Jika tidak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai contoh-contoh media dan teknologi setelah dikembangkan dan diinovasi dalam masa pandemi ini. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya di dalam presentasi Ibu ya, bahwasanya contoh-contoh di zaman sekarang media dan teknologi di masa pandemi ini adalah seperti dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran PJJ. Nah, di sana guru dan peserta didik itu melakukan proses pembelajaran dengan jarak jauh, jadi tidak langsung tatap muka atau face to face. Maka pendidik dan peserta didik harus menggunakan media dan teknologi untuk menunjang pembelajaran tersebut, seperti penggunaan handphone, komputer, laptop, dan dalam aplikasi Google Meet, misalkan Zoom Meeting, lalu Edling. Nah, itu merupakan contoh-contoh perkembangan dan inovasi media dan teknologi dalam pembelajaran PAI. Nah, hal tersebut digunakan karena tuntutan zaman dan juga kebutuhan dalam di masa pandemi ini. Nah, bagaimana? Itu merupakan salah satu contoh dari Bu. Nah, silahkan kalian cari-cari contoh-contoh lainnya mengenai media dan teknologi dalam masa pandemi ini. Nah, oke teman-teman semuanya, inilah pembelajaran kita semua dari mulai presentasi dan forum diskusi. Apakah ada yang tidak kembali? Jika tidak, mari kita simak pahami sama-sama pembelajaran hari ini, dan semoga teman-teman semua dapat memahami pelajaran ini dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk tugas minggu depan, Ibu tugaskan coba per kelompok ya, bagi masing-masing kelompok minimal 2-3 orang, maksimal 5 orang, cari contoh-contoh media dan teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI ini ya. Nah, setelah kalian membuatnya dan setelah kalian mengetahui dan mencarinya, coba kalian presentasikan di depan kegunaan, manfaat, dan dampak positif dalam pembelajaran PAI ini. Oke? Nah, pembuatan kelompok bisa kalian buat sesuai absensi atau kocok. Nah, itu teknisnya kembalikan kepada kalian semua. Baik, apakah mengerti mengenai tugas ini? Baik, tidak terasa ya kita sudah dalam penghujung pembelajaran. Nah, semoga kita semua dapat diberi kesehatan dalam masa pandemi ini, dan jangan lupa tetap jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga kesehatan semuanya. Semoga pembelajaran jarak jauh ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, alhamdulillah materi dari awal mengenai pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI telah selesai. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi semuanya, dan mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.